Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Waalaikumsalam. semua, kembali lagi di Ruang Edukasi. Dengan kita pada hari ini akan berbincang sederhana lagi, yaitu tema yang kita angkat pada hari ini adalah kiat-kiat membangun kepercayaan diri pada anak. Nah, teman-teman, kemarin itu kita sudah berbincang pada yang lalu mengenai interaksi antara guru dan siswa. Tentunya tema kali ini tidak kalah menarik dengan tema yang lalu, dan kita di sini sudah bersama dengan Pak Nanang Suprayogi. Ya, Pak Nanang Suprayogi, halo Pak. Halo, apa kabar Uto? Halo Pak, Alhamdulillah. Halo. Bapak gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita kembali lagi ya Pak di momen bincang sederhana di ruang edukasi. Kali ini tema yang tadi seperti Uto udah sebutkan, yaitu kiat-kiat membangun kepercayaan diri pada anak. Menarik bukan Pak temanya Pak? Yes, ini adalah materi yang sangat dibutuhkan untuk para orang tua dalam menghadapi anak-anaknya. Betul sekali. Oke Pak, buat di tema kiat-kiat membangun kepercayaan diri pada anak, tentu Bapak udah hafal banget nih, apalagi selain Bapak akademisi psikologi, Bapak juga adalah seorang ayah ya Pak. Dan tentunya sudah selain Bapak udah dapet ilmu-ilmunya, Bapak juga sudah menerapkan gitu ya Pak. Nah, terus benar nggak sih Pak kalau misalnya setiap anak itu unik ya Pak? Jadi mereka itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau Bapak ini kan udah berpengalaman merawat dan mendidik anak ya Pak. Ya. Sudah berapa lama tuh Pak? Berapa tahun? Anak saya ya? Dari anak yang pertama. Anak saya yang pertama 12 tahun, sekarang masuk tingkat SMP ya. Dan anak yang kedua selisih sekitar 2 tahun ya. Jadi ya, saya melihat anak yang pertama dengan yang anak kedua ini ya, ternyata berbeda gitu. Dan setelah saya amat-amati, memang masing-masing individu ini ya sebetulnya memang diciptakan dengan keragaman, dengan keunikan masing-masing ya. Jadi walaupun ini adalah saudara kandung ya, tinggal serumah ya, tapi personalitinya, karakteristiknya ya ternyata berbeda-beda. Ya itulah memang fitrahnya demikian. Betul tuh Pak. Berarti Bapak itu udah berpengalaman mendidik itu 12 tahun ya Pak, anak pertama Bapak, karena umurnya sudah 12 tahun. Nah, boleh dong nih Bapak berbagi tips and trick gitu, kiat-kiat gimana sih Pak cara membangun kepercayaan diri pada anak? Ya, baik, terima kasih ya Uto ya. Anak saya memang 12 tahun, masuk 13 tahun ya. Sebentar lagi 13 tahun. Nah, tapi sebetulnya sebelum saya berinteraksi dengan anak saya sendiri, saya sudah lama juga berinteraksi dengan anak didik saya. Saya menjadi guru sudah dari tahun 96 97 ya. Jadi sudah alhamdulillah sudah lebih dari 20 tahun saya mengajar, berinteraksi dengan anak-anak. Dan di situ saya terus mengasah bagaimana agar saya semakin bisa memahami kondisi psikologis anak dan bisa membantu mereka untuk bisa berkembang secara maksimal ya. Gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana sih untuk membantu anak agar bisa punya kepercayaan diri gitu. Nah, memang anak-anak ini kan berbeda-beda ya. Ada yang terlahir dengan bakat misalnya ekstrovert ya, yang berani tampil begitu, dengan orang-orang banyak, berinteraksi dengan orang banyak. Tapi ada juga anak yang dia lebih suka menyendiri, lebih suka
di dalam rumah, tidak berinteraksi dengan banyak orang, gitu ya. Nah, itulah keragaman. Nah, termasuk anak-anak yang sekarang mungkin terlihat ekstrovert, dulunya mungkin ya bisa jadi dulunya adalah tidak seperti sekarang ya. Dulunya mungkin masih malu, nggak berani gitu untuk tampil gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk membantu anak-anak kita agar bisa memiliki kepercayaan diri, gitu. Nah, ini untuk tips meningkatkan kepercayaan diri pada anak, saya rangkum sederhana saja ya supaya tidak terlalu rumit begitu dalam tips yang saya buat menjadi 5P ya. P-nya ada 5 gitu. Oke, saya mulai ya dari yang pertama. Oke, satu yang pertama itu positif dalam berinteraksi, dalam berbicara gitu. Jadi kalau kita berbicara, kalau kita berinteraksi dengan anak kita dengan pandangan, dengan sikap yang positif, maka anak juga akan menerima dirinya sebagai anak yang selalu dididik ya, ditreat dengan sikap yang positif. Itu akan membuat harga diri anak, akan membuat kepercayaan diri anak terus berkembang gitu. Nah, bandingkan dengan anak yang biasa menerima kritik, anak yang biasa menerima hinaan, cercaan ya, itu biasanya akan tumbuh, akan muncul dalam dirinya, dalam pribadinya itu perasaan tidak berani ya, karena dikritik, karena dicerca, karena dihina, atau dalam bahasa anak-anak sekarang itu di kelas mungkin dibully begitu. Nah, ketika anak mendapatkan pujian yang positif, sikap yang akan bertumbuh dalam dirinya adalah sikap untuk menghargai dirinya. Tapi kalau anak sering menerima cercaan, hinaan, bulian, atau perkataan-perkataan negatif, yang akan berkembang dalam dirinya adalah perasaan dirinya merasa ada yang salah, ada yang kurang, takut. Nah, seperti itu. Nah, jadi tips yang pertama itu adalah positif dalam berbicara, positif dalam berinteraksi dengan anak. Nah, itu tips yang pertama ya. Oke. Sekarang masuk kepada tips yang kedua, yaitu P yang kedua ya, panutan untuk anak. Nah, panutan ini artinya kita menjadi teladan. Kalau kita ingin agar anak-anak kita ini punya kepercayaan diri, maka kita juga harus menjadi contoh tentang kepercayaan diri. Ya, misalnya ya dalam suatu kegiatan di sekolah, gitu kan, ketika ada perkumpulan orang tua di mana anak juga di situ mungkin ada hadir ya, tunjukkan bahwa kita juga berani untuk memberikan ide, memberikan masukan, atau bertanya ya, atau tampil ya di hadapan orang tua murid yang lain ya, di hadapan guru-guru begitu. Nah, ketika anak melihat bahwa kita orang tuanya, ayahnya, ibunya itu tampil berani untuk menyampaikan pendapat atau ide, itu anak akan melihat, oh ya, bapak saya juga berani ya, gitu. Ayah saya berani, ibu saya berani, maka akan menjadi nilai-nilai yang dia pelajari dari orang tua ya, secara tidak langsung ya, dari melihat gitu apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah, itu ya P yang kedua, panutan. Jadi P yang pertama adalah positif dalam berbicara, dalam berinteraksi. P yang kedua adalah panutan. Nah, gitu toh. Nah. Ya, masih mute itu, mute toh. Masih mute. Ya. Maaf Pak. Oke. Ya, jadi keren tuh Bapak rangkum jadi 5P. Tadi baru P1 dan P2. Masih ada 3P lainnya nih Pak. Oke, ya. Lanjut Pak. Oke, P yang ketiga ya. Ini juga sangat penting ya bagi anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan anak. Yaitu adalah puji ya. P yang ketiga adalah puji prestasi anak.
Setiap anak pasti punya prestasi. Tidak mungkin anak itu nirprestasi ya. Pasti ada prestasinya. Prestasi yang sekecil apapun, kita harus apresiasi, kita puji. Misalnya ya, anak bisa bangun pagi, ya, nah, pujilah, wah, alhamdulillah, ayah bisa bangun pagi nih. Anak bisa sholat di masjid, sholat berjamaah, kita puji, wah, ayah senang nih bisa sholat di masjid berjamaah. Atau anak mengajinya bagus, ya, sudah pintar mengajinya, sudah pintar sholatnya. Atau anak bisa merapikan bajunya, anak kemudian mau membantu orang tuanya membersihkan rumah, menyapu, ya, mengepel, membantu mamanya mencuci piring, apresiasi. Hal yang kecil-kecil seperti itu ketika diapresiasi membuat anak merasa, oh ya, aku rupanya berharga nih, aku rupanya bermanfaat. Nah, perasaan berharga, perasaan bermanfaat itu akan sangat bagus sekali bagi pertumbuhan kepercayaan diri anak. Anak-anak yang minder, anak-anak yang kurang percaya diri itu sebetulnya karena dia merasa dirinya, aku ini useless nih, aku ini nggak bermanfaat nih, aku ini nggak berguna gitu. Dan ini berbahaya kalau seandainya anak memiliki perasaan-perasaan nggak berguna, nggak bermanfaat gitu. Akhirnya dia merasa, hidup ini nggak ada apa-apanya. Nah, jadi dengan prestasi yang ditampilkan pada anak sekecil apapun itu, kemudian kita memujinya, kita mengapresiasinya, itu menjadi amunisi yang sangat bagus sekali bagi anak untuk bisa bertumbuh, berkembang ya, menjadi lebih baik. Itu P yang ketiga ya, puji prestasi anak. Nah, kemudian yang keempat nih ya, itu adalah P, beri peran ya untuk anak, beri peran, beri tanggung jawab pada anak. Setiap anak kan biasanya merasa bahwa dirinya itu semakin bertumbuh, semakin berkembang dan semakin memiliki kemampuan fisik ya, termasuk juga kemampuan akademik dan kemampuan sosial. Nah, anak perlu kita beri peran. Misalnya ya, selama ini yang membantu orang tuanya dalam misalnya ya, kebetulan saya mengajar di bidang aktivitas saya, pekerjaan saya di bidang pelatihan training. Saya sering training ke guru-guru, ke sekolah, ke komunitas dan sebagainya. Nah, saya mau ngajak anak saya yang pertama itu untuk ikut, dan saya memberikan peran dia untuk membantu misalnya menata ya buku-buku, menata alat-alat untuk presentasi saya gitu kan. Kemudian juga pernah dalam satu kegiatan di mana di situ ada permainan, ada game, saya berikan dia peran untuk memandu anak-anak yang mau ikutan main game gitu. Dia yang menjadi semacam wasitnya atau menghitung ya. Jadi ketika kita berikan peran, dia merasa, aku bukan anak kecil lagi nih, aku anak yang sudah semakin tumbuh, berkembang, dan aku bisa gitu. Saya melihat ekspresi dia senang sekali ketika saya memberikan dia peran ya, yang lebih dari sekedar biasanya gitu. Nah, jadi jangan ragu untuk memberikan peran pada anak. Tentu kita harus menghitung apakah peran ini terlalu berat nggak buat dia gitu ya. Jadi kita juga harus hitung, jangan sampai peran yang kita berikan atau tanggung jawab yang kita berikan itu over atau melebihi dari kapasitas yang dia miliki ya. Misalnya kita sesuaikanlah dengan usianya ya. Ini kalau anak-anak, misalnya yang anak kedua saya karena masih terlalu kecil, peran saya kasih peran bertanggung jawab misalnya, tolong matikan lampu, tolong nyalakan lampu begitu. Kemudian juga saya berikan peran misalnya tolong siram, itu tanggung jawab kakak, tanggung jawab adik ya, gitu ya. Jadi dengan seperti itu dia merasa bahwa aku ini punya partisipasi, punya kontribusi dalam kegiatan orang tua saya. Nah itu 2P yang berikutnya ya. Bagaimana toh? Keren banget sih Pak kalau Uto, kan karena saya sendiri tuh belum
merasakan gitu ya Pak. Nah, Kalau Bapak udah berpengalaman jadi guru, sudah jadi orang tua gitu. Jadi tuh mendengarnya tuh menarik sekali gitu untuk dipraktekkan nanti gitu loh Pak. yes, ya. Karena banyak banget kita yang kita pelajari bagaimana caranya merawat anak, bagaimana caranya mendidik anak gitu Pak. Okay. Keren banget sih Pak. Ya, baik. Tadi saya sudah sampaikan 4P ya. P yang pertama tadi positif dalam berbicara. P yang kedua adalah menjadi panutan untuk anak. P yang ketiga adalah memuji prestasi anak. Dan P yang keempat adalah peran ya, berikan peran untuk anak. Dan P yang kelima yang sangat penting adalah promotif ya. Promotif untuk kemajuan anak. Promotif itu maksudnya adalah selalu mendukung ya, mempromosikan ya, mempromot ya, mendukung perkembangan anak kita ya. Misalnya anak punya keinginan, punya cita-cita ya, punya harapan, kita promote, kita bantu, kita kembangkan ya, kita support, kita dukung begitu. Anak ada keinginan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, kita promote, kita dukung, kita support begitu ya. Biasanya kan di sekolah-sekolah itu ada kegiatan-kegiatan di mana anak kemudian dilibatkan gitu kan. Ketika anak dipilih misalnya, wah kita dukung. Selain tadi kita support, kita apresiasi ya karena dia dipilih misalnya. Kita juga promote, kita juga dukung, kita support gitu ya. Kan kalau di sekolah misalnya ada tugas, ada yang mendapatkan tugas untuk menjadi pembina untuk upacara ya, ada yang baca sila, ada baca undang-undang dasar, ada yang jadi dirijen atau nyanyi, macam-macam lah misalnya gitu ya. Atau tugas di kepramukaan atau apa. Nah, kita dukung, kita support. Sekaligus kita promosikan agar anak kita bisa tampil ya di kelas, di sekolah. Misalnya kita cerita kepada guru anak kita bahwa anak saya punya interest di bidang ini Bu, begitu. Kalau ada kegiatan-kegiatan, boleh dong Bu, anak saya dilibatkan. Jadi kita promosikan anak kita untuk mendapatkan peran, untuk bisa berkiprah, berkontribusi di sekolahnya atau di kegiatan sosial. Itu kalau misalnya di sekolah. Kalau di sekolah di lingkungan sosial juga bisa demikian. Misalnya ada kegiatan-kegiatan di mana anak kemudian bisa tampil, bisa terlibat, kita libatkan, kita promote ya, kita promosikan. Nah, itu akan membantu anak juga untuk bisa berkembang kepercayaan diri. Demikian ya, 5P untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Oke Pak, mantap, keren banget nih. Jadi bisa belajar banyak gitu dari Bapak. Apalagi teman-teman nanti yang nonton ya Pak, bisa belajar bagaimana cara menjadi orang tua yang mendidik dan merawat anaknya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Oke. Uto rangkum lagi nih Pak, tadi 5P. Cara meningkatkan kepercayaan diri anak. Yang P pertama itu adalah positif dalam berbicara. Bagaimana orang tua berbicara, berinteraksi pada anaknya. Terus yang kedua adalah P-nya panutan untuk anak atau role model ya Pak. Karena yang sering kita dengar tuh Pak, buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Jadi anak itu adalah bagaimana orang tuanya ya Pak. Betul sekali. Terus yang ketiga P-nya itu adalah puji prestasi anak. Jadi semua anak itu berprestasi ya Pak. Mau di sekolah dan di rumah, di lingkungan gitu. Kita harus puji sekecil apapun prestasi anak. Terus P yang keempat adalah peran untuk anak. Orang tua juga harus memiliki peran penting bagaimana cara merawat anaknya, peran bagaimana orang tua di lingkungan dan dilihat anaknya, bagaimana orang tua saya gitu, sehingga dia bisa melihat dan sehingga dia bisa meniru peran orang tuanya. Maksudnya begini ya, peran itu
agar anak diberikan peran, diberikan tanggung jawab. Oh, bagaimana orang tua memberikan peran terhadap peran anak. dan tanggung jawab. Oh iya, betul tuh Pak. Oke. Terus yang kelima, promotif. Bagaimana orang tua itu bisa mempromosikan bahwa anaknya itu bisa, bahwa anaknya itu mampu mengerjakan sesuatu hal gitu ya Pak. Seperti tadi kan yang Bapak contohkan yang di sekolah menjadi petugas upacara gitu ya Pak. Oke Pak, keren banget sih Pak episode kali ini pembahasannya mengenai kepercayaan diri pada anak. Iya. Semoga bisa bermanfaat dan nanti kita bisa sharing-sharing untuk tema-tema yang lainnya. Iya, tips-tips kayak gini nih Pak yang penting banget ya Pak buat anak-anak muda zaman sekarang. Gampang diingat, gampang dicerna, apalagi ada singkatan-singkatan kayak Bapak yang berikan tadi gitu kan. Jadi gampang untuk diterapkan di masa depan nanti gitu ya Pak. Oke, makasih banyak sih Pak. Kalau dari Uto ini keren banget sih Pak. Oke, ya terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Iya, terima kasih Pak Nanang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.